Kita tidak bisa melarang orang untuk memilih A atau B atau C, betul ya? Kita tidak bisa melarang. Tapi kami ingin sampaikan kepada semua bahwa rakyat Indonesia mendengar kabar itu, bahwa ada yang disebut sebagai sepertiga yang pegang perekonomian Indonesia mendukung satu calon. Dan itu bukan dikatakan oleh orang luar, itu dikatakan oleh orang dalam. Kalau dikatakan oleh orang dalam itu artinya obrolan di dalam yang diungkapkan keluar. Oke? Dan bila itu diungkapkan, maka rakyat sedang diberitahu oleh yang bersangkutan. Ini adalah kode keras untuk rakyat Indonesia. Mau pilih mana? Calon dukungan konglomerat atau calon dukungan rakyat? Begitu ya batir-batir, langsung aja nih ke pertanyaan yang ketiga. Tapi sebelumnya maaf banget ya Pak kalau menyinggung nih ya. Bapak kan sekali lagi terkenal sebagai capres Miss Queen nih ya. Tapi nih ya, tapi ada capres sebelah yang udah kaya, pendukungnya juga banyak, dari kalangan selebgram lah. Yang katanya udah nyumbang sepertiga ekonomi di Indonesia. Nah, menurut Bapak nih, kenapa sih orang-orang kaya tuh mau dukung paslon sebelah? Kenapa Pak, kalau dari pandangan Bapak sendiri nih? Silakan Pak. Ya, gini. Kita aman. I love you too. Gini, timernya di nolin lagi dong. Kita tidak bisa melarang orang untuk memilih A atau B atau C, betul ya? Kita tidak bisa melarang. Tapi kami ingin sampaikan kepada semua bahwa rakyat Indonesia mendengar kabar itu, bahwa ada yang disebut sebagai sepertiga yang pegang perekonomian Indonesia mendukung satu calon. Dan itu bukan dikatakan oleh orang luar, itu dikatakan oleh orang dalam. Kalau dikatakan oleh orang dalam itu artinya obrolan di dalam yang diungkapkan keluar. Oke? Dan bila itu diungkapkan, maka rakyat sedang diberitahu oleh yang bersangkutan. Kenapa diberitahu? Karena kita tahu yang satunya seperti kami, poster-posternya itu poster rakyat. Yang warnanya beda-beda, tulisannya beda-beda, fotonya pun hampir sama. Hampir, belum tentu sama calonnya. Fotonya hampir sama. Karena dibuat secara sukarela, di banyak tempat dengan uang sendiri, dengan bahan sendiri, dengan perjuangan sendiri, dipasang sendiri. Karena itu posternya tidak sama. Yang dapat dukungan dari sepertiga penguasa ekonomi itu posternya di mana-mana seragam semuanya. Artinya siapa? Dibuat di pabrik, didistribusikan ke seluruh Indonesia. Yang ini dibuat di rumah tangga dan di tempat relawan-relawan dan dipasang di mana-mana. Ini adalah kode keras untuk rakyat Indonesia. Mau pilih mana? Calon dukungan konglomerat atau calon dukungan rakyat?
silahkan rakyat Indonesia menentukan pilihannya. Itu aja jawabnya. Oke, terima kasih Pak. Jujur agak kasihan ya Nek, ngeliat dari pendukung-pendukung 01 nih pada pakai karung, dicet, aduh. Yang satunya bannernya gede banget, sing kayak makanisme nganggo karung. Tapi gini, saya selalu bilang, bisa jadi banner kita tidak sampai kemana-mana. Oke, tapi kami yakin idenya sampai kemana-mana. Oke. Cakep. Loh, kita ini kan bukan pemilihan foto untuk dipasang di luar ruang kelas, bukan? Kita mau memilih orang untuk mengambil keputusan atas nama rakyat dan atas nama negara. Ketika dia disumpah nih, apa yang terjadi? Dia diberikan kewenangan untuk ambil keputusan, tanda tangan. Dan ketika membuat keputusan atas nama seluruh rakyat. Karena itu menurut kami lebih mempercayai acara-acara seperti ini yang dekat langsung dengan rakyat, bicara langsung dengan rakyat, mendengar langsung dengan rakyat, bentuk penghormatan kepada rakyat. Bukan ngirim spanduk kemana-mana, seakan-akan ini hanya sekedar memilih foto untuk dipasang di ruang kelas. Dan saya boleh sampaikan, yang hadir di ruangan ini adalah orang-orang yang merubah kampanye di Indonesia. Belakangan ini kan banyak catatan soal bansos Pak, tapi bukan catatan MK. Maksudnya catatan mengenal pembagian bansos. Jelang pemilu ini banyak banget bansos yang dibagikan nih Pak. Nilainya ratusan triliun. Terus sering juga bansos itu dinamakan atas nama pribadi. Ada juga yang bilangnya bansos itu untuk menaikkan elektabilitas. Tapi sorry gak mungkin elektabilitas panis lah, orang panis aja gak punya jabatan. Duit aja gak tahu udah punya banget tuh. Jadi Pak gini, pertanyaannya, gimana nih respon Bapak Anies soal bansos yang katanya jadi dipolitisasi nih Pak? Silakan Pak. Sambil baca catatan boleh ya? Boleh, yang penting kan jangan catatan MK. Boleh ya. Ini catatan yang dibaca Gus Imin kemarin. Dan bukan dari Tom Lembong. Mau nggak ketemu sama Tom? Mau Pak, mau. Ya, Pak. nanti bikin aja desak Tom Lembong ya. Gitu ya. Jangan dihitung 2 menit loh ini ya, belum ya. Gak Pak, tenang aja. Gini, ketika saya bertugas sebagai calon gubernur, kami mendapatkan begitu banyak fitnah. Bahwa kalau terjadi pergantian gubernur, maka program bantuan sosial akan dihentikan. Oke? Dan ketika kami bertugas, yang terjadi program itu memang diubah. Bukan dihentikan, ditambahkan. Oke? Yang kedua, makanya namanya menjadi Bansos Plus. Oke? Lalu ketika terjadi bencana COVID, kita harus meningkatkan penerima bansos. Dan ketika kita membagikan bansos, di setiap paketnya itu ditulis, paket bantuan ini dibiayai oleh APBD pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Oke? Tidak ada nama gubernurnya, tidak ada foto gubernurnya, dan dikatakan eksplisit, ini bukan uang pribadi, ini adalah uang pajak yang diterima dari rakyat Indonesia untuk rakyat Indonesia. Oke? Jadi, kalau ada program bansos, dikatakan sebagai pribadi dan berterima kasih pada pribadi, itulah yang disebut politisasi bansos. Oke? Kami justru ingin mengatakan, mari kita mencerdaskan. Jangan justru menurunkan kecerdasan. Kita tingkatkan kecerdasan. Kenapa? Ya karena ijazah kita asli. Iya. Jadi jangan diturunin, naikin. Naikin dengan apa caranya? Caranya apa? Caranya dituliskan di situ. Jadi bansos itu bukan dari pribadi, tapi dari negara
sebagai tanggung jawab negara kepada saudara-saudara kita yang belum sejahtera dan mengalami kesulitan ekonomi jangka pendek. Karena itu program bansosnya akan ditingkatkan menjadi bansos plus. Apa plusnya? 1, jumlahnya. 2, sasarannya. Memastikan bahwa penerima adalah yang membutuhkan dan yang berlebih yang masuk dalam daftar harus dikeluarkan. Lalu yang ketiga harus ada program pendampingan supaya penerima bansos mendapatkan skill tambahan sehingga mereka bisa menaik kelas. Oke, jadi 3 itu bansos plus itu yang akan dilaksanakan dan kami ketika kami bertugas besar-besar akan ditulis bahwa bantuan sosial ini didanai APBN Republik Indonesia. Oke, dicatat ya teman-teman. Soalnya saya juga bingung Pak, nek misal dapat bansos, tempat yang buat kreseknya kok gambarnya kok malah muka yang ngasih itu gimana ya Pak? Padahal kan itu uang negara ya. Nah, kan bingung. Dicatat nih teman-teman. Oke, selanjutnya nih. Ke pertanyaan yang kedua. Sekarang kan lagi rame juga Pak, poster-poster di jalanan, terus berita-berita di TV yang bilang kalau pemilu 1 putaran itu bisa bikin hemat anggaran negara sampai 27 triliun. Nah, gimana nih pandangan Bapak soal anggapan kalau pemilu 1 putaran itu lebih hemat? Tapi jangan nyontek dari Palembang lagi ya Pak, ini jawaban dari Pak Aniesnya langsung loh. Oke, silakan Pak. Begini, pemilu itu bukan soal sekedar murah dan mahal. Kenapa? Karena kita melibatkan pemilih yang jumlahnya DPT lebih dari 200 juta. Jadi kalau biaya besar, bagi itu dengan 200 juta pemilih, berapa nanti per orang? Oke, nanti di situ akan terlihat. Ya kalau negaranya kecil, biaya pemilunya otomatis kecil. Kalau negaranya seperti Indonesia, nomor 4 terbesar di dunia, demokrasi nomor 3 terbesar, otomatis anggarannya menjadi besar. Tapi angka tadi disebut berapa? 27 triliun, APBN kita itu 3.300 triliun. Jadi kalau 27 triliun itu sekitar 0,1516% untuk menentukan arah Republik ini. Arah Republik ini. Jangan sampai nanti gasnya gini, sekarang dipasangkan 1 putaran, habis itu tidak ada putaran sekalipun. Gini, one man one vote dipertahankan, jangan sampai one man one vote one time. Betul tidak? Nanti kita bergerak, sekarang dicoba dikurangi putarannya, besok bisa-bisa idenya, udahlah nggak usah pakai putaran-putaran, perpanjangan saja. Betul tidak? Jangan mendahului kemauan rakyat, oke? Nanti yang ngomong 1 putaran itu tahu-tahu nggak masuk putaran kedua. Apa yang terjadi? Tahu-tahu nggak masuk putaran kedua. Jadi jangan pernah ojo ngege mongso. Apa ngege mongso itu? Yang ngege mangsa ya di sini sih. Itulah sebabnya. Jadi menurut hemat kami, serahkan kepada rakyat. Rakyat yang akan menentukan 1 putaran atau 2 putaran. Jangan sekali-sekali mencoba ngajari rakyat. Karena rakyat kita barangkali lebih cerdas dari yang mau coba mengajari itu. Oke? Yang kedua, rakyat akan menentukan pilihannya karena itu dijaga. Dijaga betul. Ini bukan yang dijaga itu bukan suaranya paslon 1, 2, 3, bukan. Yang dijaga itu suara rakyat yang harus dipastikan tercermin dalam tabulasi suara nasional. Oke? Jadi saya melihat ini bukan soal murah dan mahal, tapi ini soal bagaimana hasil pemilu itu menghasilkan pemerintahan yang legitimate. Kalau pemerintahan tidak legitimate nggak diakui. Nih saya kasih contoh. Kompetisi sepak bola, tapi yang menang itu karena diuntungkan oleh wasit, diuntungkan oleh penyelenggara. Betul? Nanti ketika dia terima trofi dengan tidak percaya diri. Kenapa? Ya karena dia bukan pemenang yang sesungguhnya. Dia hasil olah-olahan antara wasit dan penyelenggara.
ketika itu adakah yang mempercayai dia sebagai pemenang? Tidak, itu legitimasi moralnya turun. Kita ingin pemilu yang legitimasi legalnya kuat, legitimasi moralnya kuat, sehingga dia bisa menjalankan pemerintahan dengan baik untuk manfaat kita semua. Itu jawabnya.